Setiap gua hunting, setiap gua lagi mau lihat motor, perjalanan gua lihat motor, sampai lihat motornya, prosesnya, itu selalu ada cerita-cerita unik. Banyak banget pengalaman-pengalaman menarik. Kayaknya sayang kalau gua nggak bagi di video-video gua. Hari ini King 2004, penjualan di 2005. Jadi ini 2004 tahun pembuatannya, tapi mungkin ini penjualan 2005 karena di SNK BPKB-nya udah 2005. Ini kondisinya nggak kalah istimewa. Kondisinya sangat istimewa, hampir semua perbautannya masih perawan. Nanti kita review motornya dan proses pengambilan motor ini sampai saat ini berada di garasi gua. Arif, King Priuk Garage, selalu istimewa. Di dunia wrecking tahun 2004 stripping seperti ini ya, ini menjadi salah satu warna favorit juga sih. Gue juga salah satu pengagum desain dari stripping warna ini gitu. Ini motor berhasil banget di 2004, penjualannya banyak banget ini. Karena yang gue lihat di jalanan di luaran nih banyak banget wrecking 2004 stripping seperti ini. Artinya populasinya sangat banyak, dan pada waktu itu wrecking mungkin lagi diminati sama bangsa pasar di Indonesia ya. Termasuk gue juga dulu sempat pernah beli baru 2004 stripping seperti ini. Motor ini gue dapet di perbukitan di daerah Jonggol, Bogor ya. Wah gila, bawa mobil towing itu gue pikir bisa nyampe ke rumahnya gitu. Ternyata akses mobil masuk tuh masih jauh di atas rumahnya. Begitu motor udah nyampe, gue jadi transaksi. Ternyata katanya surat-suratnya belum ada, masih di leasing katanya. Dan masih ada sangkutan berapa lah gitu. Ya mohon maaf yang punya motor ini, harus gua berbagi cerita ya. Si yang punya motor ini sudah meninggal orangnya. Jadi ahli warisnya menjual motor ini untuk entahlah untuk kebutuhan apa, mungkin ya mereka yang itu urusan mereka lah. Tapi yang jelas motor gua ambil nyampe di Priuk, surat-suratnya itu baru nyampe sekitar 1 minggu setelah motor nyampe. Proses pengambilan BPKB-nya ternyata karena udah kelamaan ya. Motor ini tadinya kredit. Pembelian di 2005 awal, dia proses leasing 3 tahun. Setelah 3 tahun belum sempat lunas, mungkin belum sempat lunas kalau menurut cerita dari ahli warisnya ya. Saya kurang ini juga. Jadi masih ada tunggakan lah intinya di leasingnya. Oke, itu jadi PR ahli waris untuk nyari BPKB-nya. Ya akhirnya gue ninggal uang lah istilahnya buat jaminan bahwa BPKB-nya itu dipastikan ada. Karena gue udah terlanjur nafsu juga ngeliat kondisinya, gue iyain. Oke, yaudah, gue bayar sekian, motor gue bawa, sisanya nanti setelah BPKB ada. Akhirnya si ahli waris ini ngurus lah BPKB ke leasingnya. Ternyata leasingnya udah pindah bro. Udah pindah dari tempat dia biasa dia ngangsur atau apa gitu, alamat yang lama udah pindah. Dia cari alamatnya, ketemu alamatnya. Di alamat itu ternyata pindah lagi alamatnya. Gila. Jadi dia udah pindah 2 kali nih. Nah yang ketiga kasih alamat baru ternyata ada leasingnya, dan begitu di input nomor kontraknya ternyata benar BPKB-nya ada. Tapi BPKB-nya itu bisa keluar paling cepat 4 hari kerja dari pelunasan. Akhirnya dilunasin lah itu. Nah singkat cerita akhirnya BPKB
diinfo lah bahwa setelah pelunasan 1 minggu BPKB ternyata ada info sudah bisa diambil. Ya alhamdulillah akhirnya selamat, BPKB masih bisa diambil. Dan motor gue bawa, gue hampir 1 minggu juga bersih-bersih motor ini, karena motor ini emang bener-bener dia taruh di atas gunung itu motor udah, ya karena yang punya udah meninggal lah, jadi ya motor asal ngegeletak aja. Alhamdulillah masih utuh semua. Mungkin karena di sana di atas gunung ya, jadi udaranya bagus, jadi ya alhamdulillah motor masih kondisi ketika bersih kondisinya masih yang bisa gua harapin ya. Nah, terus datanglah ke rumah, nyampe suratnya BPKB, STNK. Gue berharap faktur ada nggak nih ya, karena leasing udah kelamaan juga di sana ya kan. Tapi gue pikir lagi, ini sih pasti kalau misalkan di leasing sih faktur pasti ada nih, karena dulu mungkin jadi salah satu syarat juga ya kalau kita mau kredit tuh harus ada fakturnya kan gitu kan. Nah akhirnya nyampe lah surat. Begitu gue terima suratnya ternyata ajib. Ini lengkap banget loh. Nah ini plat nomornya nih. Ini plat nomornya dia. Jadi dari pertama dia 2005, 2008 dia lunas. Terus mungkin udah nggak tahu cerita gimana, motor udah ngejogrok. Jadi ini surat belum pernah diperpanjang dari 2005. Dan yang nempel di dia ini, ya ini platnya. Ini 2010 loh. Ini dia pembelian 2005 kan, plat 5 tahun 2010. Jadi ini plat awalnya dia. Plat awalnya dia pertama kali dia dapat motor, ya ini plat nomornya. Antik ya. Nah, ininya aja masih ada apa? Leasingnya dia kemarin ya di Buff ya. Buff ini emang leasing besar juga sih, makanya untung udah belasan tahun tapi masih aman ya. Nah, ini STNK. Ini masih tangan pertama loh, masih tangan pertama ya, tuh. Masih tangan pertama ya. Fakturnya ada, ini fakturnya. Fakturnya 2005 loh, tembus loh 2005. Fakturnya ini juga di tahun 2005 ya. 2005 ini STNK-nya belum pernah diperpanjang dari tahun 2008 ya. Dari tahun 2008 ini nggak pernah diperpanjang ya. Gila. Ya. Nah, yang paling unik banget itu ini. Ini gila loh. Gua seumur-umur mungkin udah puluhan bahkan ratusan motor yang gue dapetin, yang gue jual ya. Tapi gue baru kali ini dapet yang bener-bener utuh loh. Ini angsuran loh. Angsuran ini dari angsuran pertama dia. Angsuran pertama dulu angsur dia 636 selama 3 tahun ya. Ini 636 loh. Nah, ini ada bacanya angsuran pertama di tahun 2005. Bulan 4 ya, dia dapetin motor ini di bulan 3, di bulan 2, bulan 3 ya. Ini angsuran pertamanya. Dan ini angsuran terakhir ya, lihat. Ini angsuran ke-35 ya, angsuran terakhir. Ini di tahun 2008. Jadi benar-benar 3 tahun dia ngeredit ini, semuanya masih ada. Lu lihat. Ada nggak? Kalian punya nggak motor racking yang dokumennya masih ada beginiannya gitu loh. Bukti angsuran kredit waktu dia kreditnya. Kalau ada lu boleh komen ya. Boleh komen, kita berbagi keceriaan lah ya. Ya. Lalu ini juga dari apa, kop suratnya sih dari apa, Buff juga ya. Tuh dari Buff. Ini gue dapat beginian satu bendel. Begitu gue buka ya. Ini ada apa, kartu piutang konsumen. Kartu piutang konsumen. Jadi selama dia leasing, selama dia kredit tuh ada di sini gitu loh. Ini kartu piutang konsumen tuh. Kartu piutang konsumennya nanti bisa di ini ya, buat pengalaman unik aja di sini. Nah, ini terakhir dia pelunasan kayaknya 4 juta sekian ya. Jadi ini riwayat piutangnya lah, riwayat piutang konsumen. Lalu di sini ada lagi surat keterangan apa namanya gue kurang paham juga, nanti bisa di zoom ya, nanti dibuka. Ada fotokopi ininya apa, BPKB-nya. Ini fotokopi fakturnya. Oke, tadi udah selesai. Itu cerita unik gue mendapatkan motor ini sampai gue dapetin
Akhirnya gue dapetin BPKB-nya dengan utuh, gue modal kepercayaan karena emang jujur aja gue nafsu banget liat motor ini. Gue nggak peduli tadinya kalau misalkan itu kan ada bukti-bukti angsurannya, kalau emang BPKB-nya itu gue sedikit frustasi ada gimananya, ya udahlah yang penting gue dapat Unita dulu, gue pikir begitu tadinya ya. Tapi alhamdulillah semuanya udah berjalan lancar, BPKB udah gue pegang, dan sebagus apa motor ini gue sampai segitunya ya, sampai hebohnya segitu gue pengen dapetin motor ini. Sekarang saatnya kita review bareng-bareng. Ini Aero King 2004, berarti masih kategori Aero King King New ya, King New. Jadi gue nggak bosen-bosen jelasin Aero King itu ada berbagai tipe, berbagai jenis, berbagai sebutan. Yang pertama Aero King di 29N, yang kedua dengan kode mesin 29N tadi ya, yang kedua ada kode mesin 1EE di tahun 85, 86, terus 87 ada 1 TR, lalu ada Aero King Cobra di tahun 88 sampai ke masternya, dimasuk masternya di tahun 95 akhir, lalu The Master baru ini King New dimasuk di tahun 2002 ya, 2002 pertama kali King New, lalu di 2006 terakhir King New, 2007 masuk Aero King Perdam. Itu gue bicara secara umum ya. Kalau misalkan lu ada punya Perdam tahun 2006 ya pokoknya intinya secara umumnya 2007 itu masuk Perdam. Oke? Ayo kita review motornya seperti apa bagusnya. Nah, yang pertama kita ke bagian depan. Udah jelas ini yang bagian vital ya, bagian vital, bagian paling sulit kalau di di motor, di otomotif ya. Ini bannya ini tahun 2004 masih ada tahunnya ya. Dan ini velgnya 1204. Artinya apa? Artinya ini di akhir 2004 ya, di akhir 2004. Nah, makanya di penjualan 2005 SNK BPKB-nya ada 2005. Nah, ini 52 tuh minggu ke 52. Kalau di ban minggu, kalau ini bulan. Jadi 52 minggu ke 52 itu berarti akhir banget kan? Kan satu tahun kan ada 52 minggu kan. Nah, ini minggu terakhir 52, ini 12. Jadi ini benar-benar matching ya. Dan kondisinya nanti sesuai dengan speedometernya, kondisi bannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat bagian piringan ya. Piringan ini nyaris lo seperti nggak pernah dipakai nih. Ini jadi nggak ada jeda nih ya. Ada sedikit banget lah, halus banget. Dan lihat perbotannya tuh. Perbotannya masih ada marking-markingnya. Ini bukan gue yang nyoret. Ini markingnya putih, udah agak kecoklatan, mungkin udah kelamaan ya. Ini bukan gue yang coret. Ini benar-benar alami dari dia gitu loh. Ya, ini kelihatan banget nggak pernah dibuka. Lalu as roda aja ini belum pernah dibuka nih. Ini belum pernah terkena kunci. Apalagi baut-baut ini ya. Ini semua bagian depan nyaris sempurna, nggak pernah kena kunci. Oke. Nah, ini untuk kilometernya 6.632 ya. Jadi ini 6.000-an kilometernya. Kilometer 6.000-an dengan kondisi seperti ini, gue pikir sih ini perbotan juga tuh. Ini masih perawan semua. Baut ini juga masih perawan ya. Jadi kalau kita ngelihat ininya sih emang masih oke lah. Kalau kilometer 6.000 dengan ini, jadi benar-benar ini belum pernah diutak-atik lah kilometer ya. Dan ini yang unik ini nih, ini khas banget, zaman dulu banget loh pakai beginian nih. Dulu gua ada di pasar-pasar pinggir jalan tuh beli beginian ya, buat biar enak gitu ngegasnya ya. Ini masih ada, sengaja nggak gue buka biar punya nilai sejarah lah. Artinya walaupun ini bukan punya dia, bukan bawaan dia, tapi minimal ini ada cerita lah dengan ini. Kalau tangki nyari sempurna ya, dia nggak ada lecet. Kemarin ini sempat ada skotlet di atas, gue buka, gue pikir ada lecet ya, ternyata alhamdulillah nggak ada lecet. Dia pakai skotlet, pakai stiker lafat Allah Muhammad gitu di atas segini. Khas banget lah orang-orang dulu lah begitu, stiker-stiker pinggir jalan lah. Lalu kita ke cover set juga masih mulus ya, ada noda-noda bercak dikit, masih oke lah, masih mulus lah. Di bagian mesin ini yang bikin gua nafsu kemarin gua ngelihat nih, bagian mesin ini nyaris sempurna loh. Kalter kanan ini kalau kita ngeliat perbotannya ini nggak pernah kena kunci. Jadi perbotannya benar-benar perawan. Lalu baut bloknya ini masih lihat, masih bening-bening banget kelihatan. Jadi kelihatan nggak pernah dibukanya tuh karena bautnya masih bagus ya. Jadi kelihatan banget masih belum pernah kena kunci.
Terus bloknya ini masih hitam pekat banget ya. Hitam pekat ini khasnya emang semua air-racking ya. Gua jelasin lagi di sini. Semua air-racking itu bloknya itu warnanya hitam ya. Jadi mau Y1, Y2, Y3, Y4 sampai ke YP1, YP2 semuanya air-racking itu bloknya hitam. Dan ini masih hitam pekat banget loh. Masih hitam pekat banget ya. Jadi ini asli dia punya, nggak bisa dibuat. Ini kelihatan banget. Bukannya ini dipilok terus dijemur biar kelihatan alami, nggak. Ini benar-benar kelihatan ini baut masih bloknya masih bawaan dia. Nah, ini di bagian karetnya, ini kalau kode karetnya ini 2ET yang sekarang ya. Ini gue bilang sangat worth it banget lah dengan KM 6000 ini kayak nggak pernah diinjek ya. Ada sih dikit-dikit lah, di sini ada ini dikit, tapi emang ini masih matching banget dengan KM yang 6000 tadi gitu loh. Ini juga sama, pedal remnya juga masih belum ada bekas ya, gimana-gimananya. Kalau kemarin gue lihat, kalau lu ngelihat waktu gue baru dapatnya itu masih ada ininya loh, tau nggak apa ya? Jadi ada tambelan di sini kayak buat penutupnya itu, injekannya itu masih ada itu. Baru gue buka, pas gue buka itunya, wih ternyata ya akhirnya begini, masih kelihatan baru banget gitu loh. Ini juga kickstarter masih enak banget tuh, masih enak banget ya, kickstarternya masih keras, 4x8-nya di bawah, khasnya dia. Lalu knalpot juga elasannya ini masih mulus banget, cuman ada kusam-kusam dikit kemakan usia, wajar. Baut bracket knalpotnya juga masih benar-benar sempurna, ini nggak pernah kena kunci ya. Lalu kita ke bagian belakang. Di bagian belakang juga sama, ini baut shocknya benar-benar masih sempurna, nggak pernah dibuka. Perbotan juga rapi, ban juga masih bawaan dia. Ini kalau kita mau ngacuannya tuh, ini bulan 12 tahun 04, berarti artinya benar ya, depan belakang ini matching 1204 ya. Nah, kalau untuk tahunnya ada di sebelah sana, entah kenapa yang satu di sebelah sini, yang satu sebelah sono. Itu selalu begitu gua dapetin. Oke ya, sebelah kanan nyaris sempurna, nyaris nggak pernah banyak perbotan yang nggak pernah kena kunci. Kita pindah ke sebelah kiri. Nah, di bagian kiri juga gue nyaris lah sama lah dengan di bagian kanan. Hampir semua perbautaannya belum pernah kena kunci. Ini yang menarik yang paling gue suka di motor ini. Kalau gue pikir motor ini ya nyaris sempurna lah, barunya seperti ini dengan usia dari 2004 sampai sekarang di 2000, berarti hampir 30 tahun motor ini ya. Dengan kondisi seperti ini gue pikir, wah ini salah satu yang motor yang istimewa yang pernah gue dapet. Nanti di akhir jangan di skip sampai lu tonton sampai akhir. Nanti di akhir ada foto detailnya. Kenapa nanti gue kirim foto detailnya buat kita sama-sama belajar. Oh ternyata perbautan di 2004 di King Yuni seperti ini ya. Jadi buat kalian yang suka restorasi, yang suka ngoprek-ngoprek motor, mau dibalikin ke orsinilnya. Nah di akhir ini nanti ada slide foto detail, nanti di situ kalian bisa belajar, bisa ngelihat, oh ternyata perbuatannya seperti itu, gitu ya. Ini sengaja kemarin waktu dapat kan gue kotor banget ya, gue buka joknya, ternyata perbautan di jok ini baru gue yang ngebuka loh, ini baru gue yang kena kunci, ini bautnya masih orsinil bawaan dia, seperti ini bautnya, ya. Lalu joknya ini belum sempat gue cuci ya kemarin ya, ini joknya masih ada PT mewahnya. Ini bukan tempelan, ini udah kemakan usia ya. PT mewahnya ini udah kemakan usia, udah seperti ini. Ini asli bawaan dia, gitu loh. Nah, yang paling gokilnya lagi gue sama motor ini, begitu gue angkat joknya, ternyata baut ini juga belum pernah dibuka loh. Baut tangkinya. Jadi lu lihat dah, lu deketin, zoom dah. Ini baut tangki belum pernah dibuka loh. Ini gokil banget, tuh. Seumur-umur gue baru dapat motor ini yang gue perhatiin, ini baut tangkinya belum pernah dibuka. Jadi bener-bener hampir semua perbautan di sini cakep lihat tenakannya. Masih seperti baru. Gokil ya motor ini ya. Terus udah selesai? Enggak juga. Belum selesai belum. Tenang, ini masih ada lagi yang lebih gokil lagi. Helmnya masih ada loh. Helmnya masih ada. Lalu ini jaketnya juga masih ada. Ini jaket dia asli loh, bawaan dia di dealer nih. Ini jaketnya Yamaha. Dia berbahan-bahan parasut gitu. Ini ada
Yamaha prihatin motor Cilengsi. Kalian bisa lihat sini. Sini. Lihat. Ini ada prihatin motor, ya. Ini nggak bisa direkayasa. Ini asli dari dia. Oke? Nih, prihatin motor. Gokil nggak motor ini? Ini yang gue bikin, wah kayaknya nih harus naik konten motor ini. Itulah motor ini. Nah, di motor ini bisa gue kategorikan salah satu motor terbaik yang pernah gue dapet. Bukan cuman kondisinya yang oke, tapi bener-bener gue dapet motor ini dengan story cerita yang wah gila. Ternyata perjuangannya berat juga untuk dapat motor ini. Dijual nggak? Ya tentunya gue jual. Pasti gue jual lah. Jadi buat kalian yang berminat dengan sejuta cerita kenangan di motor ini, untuk pindah ke kenangan baru yang kalian mau mendapatkan motor ini, kalian bisa japri gua di nomor yang udah tertera. Oke? Untuk harga, kalau spek mah udah nggak usah ceritain dah. Ini sebelah kiri nyaris semuanya belum pernah kena kunci. Sampai ke baut as roda, setelan rantai, gear rantai masih bawaan dari baru. Oke? Buat kalian nanti bisa japri untuk kepoin berapa harga motor ini. Gue dapat motor ini beberapa kali review motor bagus-bagus. Kalian pikir mudah dapat motor bagus? Coba aja dulu hunting, coba dulu cari. Ada nggak motor-motor yang seperti gua review-review kemarin gitu loh. Dengan kondisinya, dengan apanya. Nggak semudah itu dapat motor yang bagus. Makanya untuk kalian sebenarnya enak aja kalau emang hobi, seneng orsinilan, cari motor yang berkualitas yang bagus, tinggal japri nomor gua. Selesai masalah lo, ya kan? Udah biarin, gue yang puyeng, gue yang nyari motor kemana-mana, lo tinggal nikmatin aja, tinggal transfer, motor ada di tempat lo. Oke? Menurut gue segitu aja. Jangan lupa ya, nanti itu juga masih udah bunyi. Bentar lagi gue ada persiapan buka puasa. Oke, gitu aja. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu sekarang ya. Sekarang di subscribe, bunyiin loncengnya, di like juga jangan lupa, dibunyiin loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video gue yang lainnya. Selalu istimewa ada di Arif King Priuk Garage.